Gambar yang Anda saksikan ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana Modified Mercalli Intensity Scales itu dipergunakan untuk mendeskripsikan kejadian sebuah gempa. Jadi ini adalah satu kejadian gempa yang cukup besar di Indonesia. Di tahun 2006 ada gempa dengan skala mendekati 9 skala Richter yang terjadi di lepas pantai daerah Aceh. Sebenarnya gempanya tidak terlalu banyak merusak, tapi kalau kalian lihat saja beritanya, ini justru yang lebih membahayakan adalah tsunami yang disebabkannya. Jadi ini data dari USGS, Badan Geologi Amerika Serikat, yang mencatat gempa itu adalah 9,1 di kedalaman 30 km. Nah, yang terlihat di sini adalah cara penyampaian informasi gempa dengan Modified Mercalli Intensity. Jadi kalau kalian perhatikan di sini informasinya itu intensity 1 sampai intensity 10 ke atas itu diberi warna. Tentunya warna yang satu adalah putih dan semakin dia merusak dia diberi warna merah. Jadi biasanya memang nomenklatur kalau dibikin pewarnaan begini, merah itu berarti tanda bahaya atau sesuatu yang nilainya besar atau membahayakan. Nah, satu itu adalah getarannya hampir tidak dirasakan atau tidak dirasakan dan terus bertambah hingga skala Mercalli sampai di atas 12 itu sangat ekstrim. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi mulai dari skala 1 itu berarti tidak ada, misalkan skala 4 itu juga tidak ada, sampai akhirnya skala yang lebih besar itu skala 10 ke atas itu sangat berat sekali. Nah, kalau kita lihat dari kejadian yang sama, kejadian gempa yang ada di Aceh yang magnitudenya 9,1 ternyata diresponi berbeda dari orang-orang yang ditanyai. Ini didapatkan informasinya berdasarkan survei dari 878 orang di berbagai kota, ya. Dan bulatan kecil-kecil ini menyatakan jumlah penduduk atau orang yang berada di daerah tersebut, ya. Seperti ini ada legendanya ini, ya. Ini yang kecil ada ukuran kotanya kurang dari 10.000 orang dan yang besar begini lebih dari 2 juta orang. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kalian secara naluri mengatakan semakin dekat kita dengan pusat gempa, harusnya kita akan merasakan getaran yang cukup parah, ya. Ini kalau kita lihat itu tidak sepenuhnya demikian. Kalau kita lihat di sini, ini emang di daerah dekat-dekat Aceh ini, khususnya yang dekat dengan pusat gempanya, memang warnanya intensitasnya adalah merah. Tapi kalau kita lihat di sini lagi, itu tidak merah sepenuhnya. Bahkan kalau kita bandingkan yang ada di Medan yang relatif lebih dekat ke pusat gempa, itu kerusakan yang disebabkannya dibandingkan dengan yang daerah Jakarta yang jauh dari lokasi gempa, itu justru sebaliknya. Medan itu mengalami intensitas strong dan kerusakan sedikit, tapi yang di daerah Jakarta itu sangat ekstrim, sangat kuat sekali getarannya dan kerusakan yang disebabkannya cukup parah. Dan ini berdasarkan real yang dialami orang yang merespon gempa tersebut. Jadi ini bisa dikatakan sebuah gempa dengan magnitudo tertentu akan memberikan efek yang berbeda-beda dirasakan orang lain di berbagai tempat. Jadi tergantung kita, banyak hal yang menjadi penyebab kerusakan gempa. Jadi tergantung juga kualitas bangunannya, tergantung jenis tanah di mana bangunan itu berada. Jadi poinnya yang mau ingin saya sampaikan, intensitas magnitudo gempa itu informasinya bisa dikatakan masih parsial. Itu tidak mendeskripsikan keseluruhan secara utuh efek yang terjadi akibat gempa tersebut. Tentunya kalau misalkan jumlah responden ini cuma sedikit, mungkin kalian mempertanyakan keakuratan dari Modified Mercalli Intensity ini. Tapi kalau misalkan jumlah responden yang menjawab dan memberikan deskripsi, karena memang intensity ini sifatnya deskriptif, ya. Kalau tadi di video sebelumnya kita lihat itu skala 1 sampai skala 12 itu ada deskripsi. Dan mungkin juga responden yang menjawabnya bisa saja memiliki subjektivitas tersendiri. Mungkin contohnya dirasakan bergetar apa enggak, itu bisa saja berbeda responnya dari orang ke orang. Namun kalau kita misalkan mensurvei dari banyak orang sehingga kita mendapatkan data cukup signifikan,
Modified Mercalli Intensity ini bisa jadi menjadi alternatif yang lebih baik dari sekedar magnitude. Contohnya seperti ini. Ini didapat dari sebuah catatan gempa yang berada di Northridge di Amerika Serikat. Kalau magnitudenya itu sekitar 6,7, ya. Dan ini responden dari 10.000 responden, mendekati 11.000 responden yang menjawab di 2 kota. Jadi satu kota itu cukup banyak responden yang menyebutkannya. Di sini terlihat memang kalau dia dekat dengan daerah pusat gempanya di sini, itu dia warnanya sekitarnya merah. Tapi kalau kalian lihat zoom di daerah sini, itu ada sedikit anomali di sini. Juga kalau semakin jauh dia semakin orange dan kuning, tapi di sini dia tidak terjadi getaran yang cukup besar, malah itu mungkin sekitar skala 2. Jadi ini juga skala 2, ya. Jadi artinya bisa saja Modified Mercalli Intensity ini lebih menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, kerusakan atau getaran yang dirasakan. Kalau magnitude itu ada hitung-hitungannya, tapi itu adalah di pusat gempanya sana, ya. Bisa saja efeknya akan berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain. Jadi saya kembali kepada pertanyaan saya yang awal. Jadi menurut kalian, kalau kita membandingkan antara Modified Mercalli Intensity dan Richter Scale yang menghitung magnitude berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah kita bahas, parameter mana yang lebih baik mendeskripsikan sebuah event gempa? Itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Coba kalian pikirkan mana yang lebih akurat. Apakah Richter karena dia melakukan perhitungan-perhitungan sehingga lebih akurat, atau Modified Mercalli Intensity karena dia mendeskripsikan apa yang dia amati di lapangan? Mana yang lebih baik menurut kalian? Nah, ini saya tidak akan menjawab secara gamblang di sini. Saya minta kalian memikirkannya, dan kalau ingin memberikan komentar di videonya silakan menjawab apa menurut kalian, mana yang lebih bagus mendeskripsikan sebuah gempa. Yang ingin saya sampaikan adalah contoh ini. Dengan konsep yang sama dari Modified Mercalli Intensity, kita bisa melakukan grading building setelah kejadian gempa. Contohnya ini sebuah skematik yang dipadukan dengan Google Map akibat apa yang terjadi, kerusakan-kerusakan bangunan yang terjadi dari sebuah gempa di Christchurch, New Zealand di 2011. Seingat saya ini magnitudenya 7 skala Richter. Ini adalah lokasi-lokasi, titik-titik ini adalah lokasi-lokasi bangunan yang berada di daerah tersebut, dan ini satu distrik yang tidak terlalu besar, ya, di pusat kotanya. Dan kita lihat ini dari gempa yang sama, efeknya terhadap bangunan juga jauh berbeda. Contohnya ini, yang tandanya merah-merah kotak ini, yang diwarnai merah dan berkotak, itu artinya bangunan-bangunan yang di daerah sini, yang lokasinya di sini sudah dipetakan, itu harus dihancurkan, rusak parah, sehingga harus didemolis. Ya. Nah, tapi ada beberapa bangunan yang berdekatan, contohnya yang ini white circles ini adalah bangunan yang aman, safe. Bangunannya aman. Dan kalau yang legenda yang lain atau jenis yang lain, ini kotak tapi putih, itu dia hampir bisa dikatakan bisa diperbaiki karena sedikit saja yang rusak. Nah, ini memberikan gambaran ke kita bahwa kembali lagi magnitude itu tidak bisa menggambarkan secara utuh. Dia harus kita terima sebagai salah satu informasi, tapi tidak bisa menggambarkan secara utuh fenomena gempa itu sendiri. Jadi dari satu gempa yang terjadi di New Zealand ini, dia memberikan efek yang berbeda kepada masing-masing bangunan yang dilaluinya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Fenomena apa yang bisa kita bahas adalah misalkan tanahnya akan mempengaruhi periode bangunan, tinggi rendahnya bangunan tersebut, juga proses pendesainan apakah dibangun menggunakan material yang ductile
Ductile itu bisa mengakomodasi deformasi yang cukup besar, atau dia dibangun dari dari material yang sangat getas, yang mudah patah ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah mengenai energi yang dilepaskan sebuah gempa. Ada hitung-hitungannya bagaimana cara menghitung energi yang dilepaskan sebuah gempa. Seperti terlihat di sini, kita bisa melakukan perhitungannya. Tapi yang penting adalah bukan hitungannya. Yang penting adalah memahami bahwa skala 6 dan skala 7 itu jauh berbeda. Karena dia bukan seperti hitungan linear. Jadi dia kalau naik satu level, itu energi yang dilepaskannya itu berkali-kali lipat. Untuk bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana perbedaan energi satu magnitudo dengan magnitudo yang lain, di sini saya sampaikan satu tabel yang saya peroleh dari Profesor John Abel di Boston College. Dia memberikan satu perbandingan antara Richter magnitude yang biasa kita kenal dengan ekivalen TNT, bom TNT kalau misalkan dia diledakkan. Ya, sebagai contoh misalkan, kita coba lihat ini antara skala 4 dan skala 5, itu jauh sekali berbeda. Bukan berarti dia kalau ini 1000 tons TNT dan 5 itu 2000 tons, tapi dia 32 kali lebih besar. 32.000 tons ekivalen beban gempanya. Jadi kalau kalian misalkan lihat di website, misalkan bom yang menimpa Nagasaki Hiroshima di tahun 1940-an, itu sekitar ekivalennya kira-kira 20.000 ton TNT. Jadi ledakan yang terjadi itu, energi gempa energi yang dilepaskan dari bom TNT saat itu ekivalen dengan gempa sekitar skala 5. Ya. Jadi itu yang ingin disampaikan, poinnya adalah bahwa magnitudo gempa itu dari 4 ke 5 itu jauh berbeda. Misalkan ini dari 6 ke 7 itu 1 million tons TNT untuk skala 6. Dia yang 7 itu adalah 32 million tons TNT. Jadi ini beberapa penjelasan kira-kira ledakan-ledakan yang bisa menghasilkan energi yang sama dengan TNT dan skala gempanya. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai momen magnitude. Di awal-awal itu memang semua catatan gempa itu adalah menggunakan skala Richter, dan bahkan sampai belakangan di tahun-tahun akhir skala Richter sangat terkenal. Sebenarnya Richter itu memiliki beberapa sisi kelemahan dan coba dipromosikan dengan proses perhitungan yang lain yang namanya momen magnitude. Itu munculnya kira-kira seperti begini. Coba kalian perhatikan ini. Ini adalah sebuah peta sebuah provinsi di Amerika, Provinsi California. Dan kalau misalkan dipetakan kerusakan yang terjadi di gempa 1908 San Francisco, ini lokasi epicenter gempanya, dan rupture kerusakan yang terjadi itu adalah sekitar ini. Ini daerah yang diarsir ini adalah yang mengalami kerusakan. Dan kalau misalkan gempa yang lain yang berada di Chili tahun 1960 dipetakan di Provinsi California ini, misalkan ini diambil di sini epicenternya, kerusakan yang terjadi itu adalah yang titik-titik ini. Ini arealnya yang hampir bisa dibilang setengah wilayah California mengalami kerusakan ini. Dan ternyata kedua gempa itu memiliki magnitudo yang sama, 8,3. Dan para seismolog mulai bertanya-tanya, kok sama-sama magnitudenya tapi kok kerusakan yang diakibatkan jauh sekali berbeda, gitu. Jadi itu timbul pemikiran bagaimana mengidentifikasi besaran gempa bukan lagi berdasarkan Richter scale, tapi menggunakan momen magnitude. Bagaimana proses penghitungannya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih ya.